Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue kasih tahu ke kalian nih, utang yang benar-benar untung sama utang-utang yang benar-benar bikin kalian rugi atau bangkrut nih. Ada dua guys sebenarnya utang itu, jenis utang itu. Ada yang bikin kalian rugi, bikin kalian untung sama bikin kalian rugi. Apalagi bisa bikin kalian melarat kali ya. Banyak kejadian utang-utang pinjol ya tahun-tahun kemarin tuh pada kejebak pinjol ya. Gara-gara sering banget, cuman emang gampang sih, cuman, dokumen KTP aja kita udah dapet, uang gitu. Tapi itulah kitanya yang kejebak, masyarakatnya. Nah, dan juga banyak teman-teman yang nanya nih, boleh nggak sih kalau kita utang demi investasi atau trading, ya kan? Untuk gue sendiri, gue nggak nganjurin untuk kalian melakukan hal itu ya, karena nantinya, itu bakalan bikin kalian susah sendiri dan orang sekitar kalian bakal ngerasain efeknya. Jadi jangan ngelakuin ya. Kalau daripada nggak punya modal untuk kayak investasi atau trading, kalau gua mending nggak usah ngelakuin hal itu dulu. Gua akan fokus cari penghasilan lewat entah itu bekerja, bisnis atau freelance lainnya. Bahwa penghasilan lainnya ketika kalian udah punya modalnya, ya real itu modal real yang nggak ngutang ya, modal kalian hasil kerja keras kalian, baru kalian boleh investasi atau trading kalau gitu. Nah, pasti baik ada yang nanya lagi, terus gimana ya? Banyak banget komen di YouTube, konten-konten yang lain, banyak yang utang demi yang penting kan cuan Hen, yang penting kita utang buat sesuatu hal yang mendatangkan uang lagi, keuntungan lagi. Ya, nggak ada yang salah. Emang bisa begitu, tapi lah kalian lihat sisi kategorinya. Lihat keseluruhannya, jangan cuma ngeliat gambaran luarnya aja nih. Ketika, wah, itu profit nih, pasti untung gue minjem, utang ya. Profit. Kalau profit, emang kalian bisa pastiin itu bakalan untung terus, profit terus. Enggak kan? Dimana satu sisi investasi dan trading itu apalagi resikonya sangat besar. Dan utang itu setiap bulan pun harus ada jangka waktunya yang harus bayar ya bodo amat ya. Kalau kalian utang di A nih, aplikasi A, atau dimanapun di bank, kalian udah kasih jangka waktu, di tanggal itu harus kalian bayar. Mau kalian nggak punya duit, mau kalian punya duit, mau kalian lagi nggak enak badan, ya pokoknya itu harus bayar. Nah, nggak enaknya gitu. Dan gue harap nggak ngelakuin itu kalian ya. Oke, gue ngasih tahu nih, kita masuk ke segi. Jadi utang itu ada kayak konsumtif dan produktif. Ini bagi gue. Kalau konsumtif itu ya utang kalian seperti buat kayak beli barang-barang yang HP itu buat pokoknya buat barang-barang yang enggak ngeliatin keuntungan terus harganya turun barangnya. Terus kalian buat jajan, buat jalan-jalan itu udah parah. Itu utang demi itu tuh udah parah banget menurut gua. Jangan ngelakuin hal itu ya sama sekali, biar nggak jadi kebiasaan. Oke lah kalian bilang, cuma 200.000 kok, cuma 300.000 kok, 400, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Jadi gue harap kalian nggak ngelakuin hal itu. Itu yang menurut konsumtif. Kalau produktif, nih, kalau produktif ini enak. Kita utang nih. Terus kita dan kita mau beli aset, aset properti. Ternyata modal kita kurang, ya udah kita pinjam dong. Kita pinjam, entah itu dari bank atau apapun, dan kita beli properti itu. Nah, properti itu udah mengembang nih, ya kan? Kita udah bisa sewain, dapat keuntungan dari sewa, ya kos-kosan, kontrakan, atau kita bisa jual nih, ya kan? Pahit-pahit, gue mau jual lah. Ini properti gue mau ganti lagi, dijual, ya kan? Nah, itu udah dapat capital gain-nya yang pasti tetap ya. Tapi jangan lupa kalian juga udah punya penghasilan sampingan lainnya ya. Yang untuk bayar utang kalian. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Boleh. Tapi ini nggak disaranin. Ini nggak disaranin. Kalau ini bentuk solusi buat gue sendiri. Nggak buat kalian nih. Tapi ini hanya info. Jadi jangan terlalu diikutin, oke? Jangan ditelan mentah. Mentah-mentah. Itu mungkin banyak yang ngelakuin hal itu di luar sana. Banyak kok orang-orang yang utang demi bisnis. Mau buka ini bisnis, berutang. Buat bikin ini, harus berutang dulu. Ya, karena mereka udah punya dananya nih. Pola pikir mereka sama kita tuh beda. Gini, oke lah mereka yang suka utang demi bisnis mereka atau penghasilan mereka begini. Mereka punya uang sekitar 100 juta di bank mereka. Nah, kalau mereka beliin aset ya, yang 100 juta deh, apa ya, taruhlah 500 juta. Ya. Mereka punya 500 juta di tabungan mereka yang emang 500 juta itu buat beli properti atau rumah ya. Dan rumah itu nanti udah jadi tuh, sebenarnya udah jadi dan bakalan dikontrakin ya. Dikontrakin ini cuma contoh. Nah, mereka berpikir dong 500 juta itu kalau gue beliin langsung rumah kan sayang ya. Karena 500 juta itu bisa kalian masukin ibaratnya ke investasi lainnya atau yang deposito yang memang benar-benar keuntungannya itu tetap dan risikonya itu agak rendah, ya kan? Atau seperti bisnis lainnya lagi ya.
yang bisa menguntungkan diputar-putar cepat, menghasilkan uangnya cepat. Mereka berpikir begitu. Oke, mereka minjem lah di bank. Nah, tapi mereka minjemnya nggak 500 juta, taruhlah mereka minjem 400 juta. Mereka beliin lah properti yang harganya 400 juta, kontan 400 juta ya kan, berarti utangnya 400 juta nih. Nah, kalau jadi mereka tuh berpikir mereka bisa bayarin utang mereka itu bisa dari investasi mereka yang tadi 500 juta di tabungan mereka itu mereka sebar ya, entah itu bisnis ya, buat bayarin utang. Jadi dari hasil modal, maksudnya dari hasil dari beli properti ini, keuntungan entah itu disewa ya, dikontrakin, dikosin, mereka bisa bersih pendapatannya untuk ditabung lagi. Berpikir begini deh. Jadi berputar aja gitu. Jadi mereka utang di bank buat beli rumah. Tapi mereka udah punya modal nih tabungannya. Nah, tabungannya nih modal terus kontrakannya ini rumahnya ini udah dapat keuntungan ya kan dari mereka sewa atau kosan. Ditabung lah, nggak dipakai. Nah, bayar yang ini, bayar di utang ini pakai apa nih bayarnya? Di bank ini. Ya mereka pakai uang-uang 500 juta yang di tabungan itu yang mereka puter lagi, entah itu investasi atau bisnis yang perputarannya cepat keuntungannya tuh setiap harinya. Mereka bayarin pakai itu. Jadi mereka double dapat untungnya. Ibaratnya kayak numpang lewat aja lah ya. Itu cara berpikir mereka. Kalau kalian udah punya mental kayak gitu ya oke, itu nggak ada salah sih. Tapi nggak gue ajurin juga, nggak gue anjurin. Ya itu tapi secara masing-masing aja ya. Ini hanya sekedar info. Beda cerita nih kalau yang itu yang untung ya utang tapi kita bikin untung, kita bikin makin cuan makin profit. Tapi kalau utang yang bikin rugi ya kita utang, ya kan? Terus kita beliin taruhlah gadget baru yang sekarang, entah itu iPhone 15. Dan iPhone 15 itu enggak cuman buat WA doang, buat Instagram, buat foto, screen, bla bla bla, buat mensos, streaming dan lain-lain. Itu enggak ngasihin apa-apa kalian bayarin utang itu pakai gaji kalian yang seharusnya gaji kalian tuh bisa kalian tabungin, entah investasi, ya puterin lagi, tapi kalian buat bayarin utang. Cuman demi gadget kalian ya. Itu yang menurut gue bikin rugi. Terus jalan-jalan. Kalian jalan-jalan nggak punya duit nih, ya kan? Kalian utang lah punya duit, ya kan terus uang kalian yang gaji kalian tuh kalian bayarin ke utang kalian itu untuk jalan-jalan tadi ya berputar gitu-gitu aja nggak ada keuntungan ya nggak ada profitnya di situ nggak ada titik keuntungannya itu yang bikin kalian rugi dan kalau 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 gua nggak akan ngelakuin hal itu sih prinsip gua mungkin nggak akan ngutang cuman hal-hal yang receh kayak itu nggak mau gua nah dia dari sini itu setelah kalian ya. Kalau gue cuma ngasih kayak clue-nya aja. Mudah-mudahan kalian tuh punya kayak oh iya, berarti gue harus gini, berarti gue harus gini, berarti dalam mengelola uang itu gue harus begini. Nah, pengennya kita semua tuh dalam mengelola uang tuh pinter, pinter dalam menghasilkan, pinter juga dalam mengeluarkan. Jadi pinter mencari uang, pinter juga mengeluarkan uang. Ngerti nggak? Maksudnya mengelolanya juga nggak asal kayak kita udah jor-joran nih capek-capek ya kan 8 jam panas siang malam semuanya ketemu tuh ya double ya kan buat ngedapetin gaji sebulan dan uangnya itu ternyata cuman sia-sia dong lewat doang nggak mau kan kayak gitu kan ya jadi pengennya sih kita semua bisa mengelola uang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan mata ya keuntungan-keuntungan yang bisa kalian putar jadi bukan kita doang yang kerja, tapi uang kita juga ikut bekerja. Kalau gue pengennya begitu. Dari sini banyak juga, jadi nggak gue ajurin kan kalian untuk trading atau investasi buat kayak utang itu dari utang sumbernya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya, karena nanti ganggunya ke psikologi kalian guys ya. Karena ada target yang harus kalian tercapai ya. Setiap bulannya harus bayarin si A, B, C. Aduh, apalagi makin banyak puyeng dah itu ya. Makanya kemarin-kemarin tuh banyak kejebak pinjol tuh ya gitu, gara-gara eh, utang dari pinjol itu untuk hal-hal konsumtif, ya kan? Bukan buat hal-hal yang produktif. Jadi jangan sampai kejebak utang. Kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan ngutang sama sekali. Jangan ngutang kecuali pahit-pahit nih. Udah mentok banget. Nggak udah nggak apa-apa. Ya, kalau kalian ya udah. Kalau buat makan, oke lah. Kalian utang buat makan karena kalian kan sekiranya baru masuk kerja, ya. Baru masuk kerja nih dan belum ada ongkos dan bla bla. Oke lah utang nggak apa-apa ya kan nanti kalian ganti pas gajian. Tapi kalau kalian jangan nggak kerja tapi ngutang itu gimana cara bayarnya ya kan? Jadi utang itu bisa dikategoriin banyak sih ya, bisa dikategoriin banyak. Yang penting satu, bayar tepat waktu ya. Kalau utang itu jangan sampai kalian udah utang nih udah enak-enak, kalian yang lebih nyolot ya kan.
Banyak yang kayak gitu kan, jangan kayak gitu. Eh karena mereka yang udah ngasih utang ke kita itu udah niat baik, guys. Mereka bantu kita, ya kan? Jadi kalian juga ngebantu mereka buat ngelunasinnya dengan baik. Kalau nggak ada ya udah baik-baik aja, dirundingkan. Jangan pakai emosi karena di awal kalian ngutang pun baik-baik. Jadi berakhirnya dengan baik-baik. Makanya dari sini gue bilang jangan ngutang aja kalau sebisa mungkin jangan ngutang ya. Oke, mungkin cukup sampai sini karena udah 10 menitan ya kita di sini. Oh, terima kasih yang udah nontonin video gua dan disclaimer, ini hanya sekedar info, nggak ada ajakan apa-apa ya. Ini hanya sekedar kalian ngasih kayak pencerahan aja kalau emang utang itu sebenarnya sih nggak bagus ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.